Assalamualaikum Bu Ayin. Salam Bu Dian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sekali. Alhamdulillah Bu Ayin ya sehat ya. Baik. Untuk kesempatan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi nanti ya, yang nantinya pada pertemuan berikutnya Bu Ayin akan saya observasi ketika proses pembelajaran di dalam kelas, nggih. Kemudian untuk pertama, sebelum masuk terutama, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari Bu Ayin ini tadi, menurut Bu Ayin apa yang mau dikemukakan tujuannya? Tujuannya adalah agar siswa itu dapat memahami aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Iya, dengan menggunakan apa Bu Ayin? Dengan menggunakan metode saya ingin menyisipkan permainan di dalam pembelajaran saya. Oh gitu. Sebentar Bu Ayin. Tujuannya panjenengan tadi itu kan mau ibaratnya mengumpulkan materi tadi dengan sesuatu hal gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin dirasa Bu Ayin ada kompetensi atau mungkin hal-hal yang perlu dikemukakan Bu Ayin untuk diperbaiki ke depannya. Pada materi sebelumnya di semester 1 itu saya menggunakan metode diskusi kelompok seperti itu, diskusi kolaboratif dengan banyak kelompok yang kecil. Jadi maksimal itu adalah 4 kelompok, 4 orang dalam satu kelompok dan minimal 3 seperti itu. Tetapi ternyata setelah saya evaluasi untuk di kelas 12 MIPA 1 ini itu ternyata belum kurang cocok untuk materi selanjutnya untuk dilanjutkan kembali, karena ternyata yang berpartisipasi itu hanya beberapa siswa saja di dalam satu kelompok tersebut. Nah, jadi dari evaluasi tersebut saya merasa sepertinya ada yang perlu diubah dari metode pembelajaran saya pada pertemuan selanjutnya di semester 2 nanti. Iya. Gitu. Kemudian menurut Bu Ayin itu sendiri tadi dari kan berarti yang Bu Ayin angkat itu adalah permasalahan tentang bahwa anak-anak ini ketika dengan metode masih dalam bentuk pengelompokan kecil itu aktivitas siswa kurang gitu ya. Jadi motivasi siswa dalam pembelajaran kurang gitu ya. Nah, terus kira-kira nih Bu Ayin untuk kedepannya Bu Ayin ingin mengambil langkah apa? Jadi saya ingin meningkatkan keaktifan siswa ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah supaya semua siswa itu bisa lebih aktif dan bisa berpartisipasi dalam pembelajaran, yaitu dengan permainan. Tapi saya saat ini masih belum tahu dengan permainan apa yang kira-kira cocok untuk kelas ini seperti itu. Jadi masih mencari referensi. Mungkin bisa dengan permainan yang dulu pernah saya mainkan di kelas sebelumnya atau bagaimana seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian mungkin Bu Ayin referensi yang Bu Ayin pikirkan itu apa saja Bu Ayin? Saya terpikirkan karena ini matematika ya Bu ya. Jadi supaya sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam perkalian mungkin. Jadi saya ingin mungkin dengan berhitung 1, 2, 3 kemudian apa seperti itu. Nah seperti itu. Jadi nanti mungkin siswa yang menyebutkan bilangan yang salah, nah itu nanti yang harus mengerjakan soal atau bagaimana seperti itu. Oke. Kemudian dari tadi ya yang kita bicarakan, kira-kira Bu Ayin yang pertama tujuannya tadi adalah apa Bu Ayin? Untuk meningkatkan keaktifan siswa. Terutama dalam materi tadi ya, ada permutasi dan sebagainya tadi ya. Kemudian terus indikator keberhasilan dari Bu Ayin tadi menurut Bu Ayin adalah ketika siswa dalam pembelajaran sudah aktif ya. Yang diinginkan adalah semuanya aktif gitu ya. Kemudian ada beberapa yang ingin dilakukan Bu Ayin adalah melakukan ice breaking atau mungkin permainan di dalam kelas tadi supaya anak-anak motivasinya muncul gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Ayin. Mungkin untuk observasi cukup. Pasca observasi perannya ya sudah cukup ya. Nanti besok kira-kira Bu Ayin ingin melakukan pembelajaran ini masih di kelas 12 IPA 1
Nggih. Kemungkinan Mas. Nggih. Terus di bulan Januari nggih. Iya, di bulan Januari. Di tanggal berapa itu Mbak Ayin? Untuk pastinya ya mungkin minggu kedua atau ketiga. Minggu kedua atau minggu ketiga. Iya. Ya, nggih. Nanti berarti untuk jadwal kita menyesuaikan. Ya. Nggih. Terima kasih Bu Ayin. Iya, sama-sama Bu Dian. History is a story that's never ending. It's full of trials and triumphs that we're constantly mending. It's a tapestry full of colors and light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak di seluruh Indonesia.
Saya Dian Desyanasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Demak tahun 2024 akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Endah Purwanirun sebagai pengajar praktik, kemudian juga akan sejawat saya yaitu Ibu Olia Layina SPD. Di mana Bu Olia ini adalah pengajar matematika di SMA Negeri 1 Nempen. Baik, akan saya mulai percakapannya. Selamat pagi Bu Ayin. Selamat pagi. Ya, untuk percakapan pasca observasi ini mempunyai tujuan yaitu untuk evaluasi dan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, yang tentunya nanti untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Ayin. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ayin. Bagaimana perasaan Bu Ayin setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu Ayin? Tentu saya merasa lebih puas dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya, karena pada pembelajaran tersebut anak-anak menjadi lebih aktif dan lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Kira-kira Bu Ayin, kalau misal dilevelkan antara 1 sampai dengan 10, itu level kepuasannya itu di tingkat berapa Bu Ayin? Mungkin sekitar 7 atau 8. 7 atau 8. Kemudian Bu Ayin bisa diceritakan kemarin itu pembelajarannya bagaimana? Strategi apa yang Bu Ayin gunakan ketika pembelajaran itu? Jadi kemarin itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan pengalamannya, kemudian saya berikan ice breaking untuk meningkatkan motivasi siswa untuk memecahkan kejenuhan. Kemudian saya berikan semacam latihan sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Itu ya Bu Ayin. Kalau kemarin itu saya melihat ya, di kelas itu memang belajarnya sangat menarik Bu Ayin, ya, anak-anak sangat sosial, senang juga ada speaking yang ada di dalamnya gitu Bu Ayin. Kemudian untuk tantangannya Bu Ayin ketika belajar kemarin ada atau tidak? Oh, tentu ada. Apa Bu Ayin? Yang pertama itu kan salah satu kendala dalam mengajar di kelas tersebut adalah siswa itu terkadang kurang antusias, kurang bersemangat dalam metode belajarnya. Nah, itu tantangan saya, dan alhamdulillah dengan metode yang saya gunakan kemarin, dengan adanya speaking, dengan adanya kerja kelompok, itu bisa membantu siswa untuk berpartisipasi, untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan bermotivasi untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Kemudian Bu Ayin, tantangannya tadi kan ada beberapa nih tentang motivasi siswa. Kira-kira nanti untuk kedepannya Bu Ayin ada langkah apa ataupun strategi apa yang ingin Bu Ayin berikan untuk meningkatkan kompetensi Bu Ayin kembali, jadi nanti pembelajaran terutama pusat kepada anak itu bisa tercapai Bu Ayin? Dari evaluasi kemarin ya Bu ya, ternyata memang ada beberapa siswa yang sepertinya masih kurang antusias. Jadi saya ingin melakukan refleksi kembali, saya ingin memperbaiki metode pembelajaran saya dengan meningkatkan referensi untuk ice breaking mungkin, kemudian melakukan dengan menambahkan media yang lebih inovatif, kemudian menambahkan dengan mungkin dengan pengelompokan yang lebih sesuai dengan kondisi di kelas. Kemudian untuk depan itu kira-kira nanti memulainya ya, membuat ide-ide yang lebih inovatif dan sebagainya, itu mulai kapan Bu Ayin? Ya, kemungkinan pada pembelajaran selanjutnya. Berarti depan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ayin atas percakapan yang sudah kita berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan sini Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Ayin. Dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dian, Bu Ayin bisa mengetahui kendala dalam pembelajaran kemarin dan dapat menyelesaikan sendiri kendala yang dihadapi. Itu yang diharapkan dari percakapan coaching, bahwa menjadikan